Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai integrasi teori aliran historis dengan pendekatan ekonomi modern. Nah, kita masuk pada pendahuluan, yaitu ekonomi merupakan ilmu yang selalu berkembang dan terus diperbarui seiring dengan perubahan zaman. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami perkembangan ekonomi adalah dengan mengintegrasikan teori aliran historis dengan pendekatan ekonomi modern. Nah, teori aliran historis menekankan pada pengaruh faktor sejarah dalam perkembangan ekonomi. Nah, sementara pendekatan ekonomi modern lebih fokus pada analisis data dan penggunaan model matematis. Nah, integrasi kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika ekonomi. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu teori aliran historis. Nah, teori aliran historis atau Historical School of Economics merupakan pendekatan dalam ilmu ekonomi yang menekankan pentingnya sejarah dalam memahami dan membentuk perkembangan ekonomi. Nah, teori ini berkembang pada abad ke-19 di Jerman dan menolak pandangan abstrak serta universal dari ekonomi klasik. Nah, para tokoh utama aliran ini termasuk Wilhelm Rosher, Gustav von Schommeler, dan Karl Busser percaya bahwa analisis ekonomi harus mempertimbangkan konteks sejarah, sosial, dan politik di mana fenomena ekonomi terjadi. Nah, mereka berpendapat bahwa institusi kebijakan dan kebudayaan mempengaruhi perkembangan ekonomi yang harus dimasukkan dalam analisis untuk memahami dinamika ekonomi secara menyeluruh. Nah, Rosher sebagai salah satu pendiri aliran ini menekankan studi sejarah ekonomi untuk memahami evaluasi ekonomi dari masyarakat. Schommeler di sisi lainnya sangat menekankan pentingnya penelitian empiris dan mengembangkan metode statistik untuk mempelajari fenomena ekonomi dalam konteks sejarah dan sosial. Nah, Busser berfokus pada perkembangan ekonomi dari perspektif sejarah dan sosial. Nah, meneliti bagaimana struktur ekonomi berubah seiring waktu. Aliran historis mengkritik pendekatan ekonomi klasik yang dianggap terlalu teoritis dan tidak realistis. Nah, mereka menekankan bahwa teori-teori ekonomi harus didasarkan pada realita historis dan empiris, nah bukan pada asumsi abstrak. Nah, ini membawa mereka pada pandangan bahwa kebijakan ekonomi yang efektif harus disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang spesifik dari setiap masyarakat. Nah, meskipun aliran historis tidak lagi dominan dalam ilmu ekonomi modern, kontribusinya terhadap pentingnya analisis histori dan kontekstual dalam ekonomi tetap Pembahasan kedua ada pendekatan ekonomi modern. Nah, pendekatan ekonomi modern ini lebih cenderung menggunakan alat analisis matematis dan statistik untuk memahami fenomena ekonomi. Nah, teori-teori ekonomi modern seperti Keynesianisme, monetarisme, dan teori-teori mikroekonomi dan makroekonomi lainnya menggunakan model-model yang dirancang untuk menguji hipotesis dan memprediksi perilaku ekonomi. Nah, ekonomi modern juga
memanfaatkan data empiris yang dikumpulkan melalui survei, eksperimen, dan analisis data besar atau big data. Kita masuk pada pembahasan ketiga, yaitu integrasi kedua pendekatan. Nah, integrasi antara teori aliran historis dan pendekatan ekonomi modern dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan ekonomi. Nah, berikut ada beberapa pendekatan yang dapat diambil. Yang pertama ada analisis sejarah dengan data modern. Nah, menggunakan data historis yang tersedia dan menganalisisnya dengan alat dan metode ekonomi modern dapat membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat tanpa alat analisis modern. Nah, misalnya menggunakan teknik statistik dan ekonometrik untuk menganalisis data historis dapat mengungkapkan hubungan kausal dan dinamika yang berlangsung selama periode yang panjang. Nah, pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana peristiwa sejarah yang mempengaruhi perkembangan ekonomi jangka panjang dan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk kebijakan ekonomi saat ini. Yang kedua, ada studi kasus historis yang dengan pendekatan ekonometrik. Nah, mempelajari kasus-kasus histori tertentu dengan menggunakan teknik ekonometrik untuk memahami dampak kebijakan atau kejadian tertentu terhadap perkembangan ekonomi dapat memberikan bukti empiris yang kuat. Misalnya, analisis ekonometrik dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan kolonial atau reformasi agraria terhadap pertumbuhan ekonomi di masa lalu. Nah, dengan demikian kita dapat menarik pelajaran dari sejarah yang dapat diterapkan pada situasi ekonomi saat ini dan masa depan. Yang ketiga ada pengembangan model dinamis. Nah, mengembangkan model ekonomi yang memperhitungkan variabel-variabel historis sebagai faktor yang mempengaruhi variabel ekonomi saat ini dapat membantu kita memahami interaksi kompleks antara berbagai elemen ekonomi. Nah, contohnya model pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan evolusi institusi politik dan hukum dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan dalam struktur institusional mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang keempat ada pendekatan interdisipliner. Nah, menggabungkan metode dan teori dari disiplin lain seperti sejarah, sosiologi, dan ilmu politik dengan analisis ekonomi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, yang lebih holistik mengenai perkembangan ekonomi. Nah, pendekatan ini mengakui bahwa fenomena ekonomi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang lebih luas. Misalnya, studi tentang evolusi pasar tenaga kerja dapat diperkaya dengan. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu tentang studi kasus yang revolusi di industri. Nah, integrasi teori aliran historis dan pendekatan ekonomi modern. Nah, kita dapat melihat pada studi mengenai revolusi industri. Nah, revolusi industri merupakan peristiwa sejarah yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan ekonomi global.
Nah, dengan menggunakan data historis mengenai produksi, populasi, dan teknologi, serta menerapkan model-model ekonomi modern, kita dapat memahami bagaimana inovasi teknologi dan perubahan institusional selama revolusi industri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, materi hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.